Halo Sobat Anime, kita hapus lagi yuk. Apoteosis langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari pas sebelumnya setelah mengetahui kalau di lautan suci Tianyu ada telur Zulong dan rahasia besar membuat Zen pun ingin membantu para True Dragon yang ada di dalam tubuhnya untuk mendapatkan kembali telur itu. Tapi di sela-sela pembicaraan Zen dan juga True Dragon itu tiba-tiba saja ada rombongan yang datang ke tempat ini dan ternyata itu adalah rombongan pangeran. Melihat Zen yang datang dengan santuy ke arah para rombongan itu membuat Zen ia sempat dibentak oleh seorang penjaga yang meminta agar Zen cepat bergerak dan berlutut di hadapan seorang pangeran. Tapi mendengar itu membuat Zen pun sedikit kesal. Lah, aku bukanlah bagian dari kerajaan kalian. Kenapa aku harus buru-buru menyambut orang itu dan juga harus berlutut? Enak aja, pikir dari Zen. Tapi di sini penjaga itu pun langsung disemprot oleh pangeran yang berujar, saudara Luo Tianxi, ia tidak mau berlutut. Maka biarkan saja, karena orang itu adalah murid nomor 1 dari sekte Yun Xuan. Bahkan di sini pangeran juga meminta kepada bawahannya untuk kembali saja ke barisan. Ah, Tuan Luo, aku sudah terbiasa mendapatkan perilaku yang seperti ini. Jadi kuharap Tuan Luo tidak tersinggung. Iya, mendengar apa yang dikatakan oleh pangeran membuat Zen pun sebenarnya sadar kalau ini adalah sebuah permainan. Bocah ini sengaja berkata demikian agar aku lebih menghormatinya. Ini adalah suatu rencana licik yang telah ia rencanakan jauh-jauh hari agar membuat diriku tersanjung. Tapi karena aku juga berada di kerajaan besar, aku juga tidak boleh membuat masalah di tempat ini. Selain itu juga, bocah ini adalah anggota kerajaan dan aku benar-benar harus berhati-hati. Maka dari itu, pangeran, engkau datang jauh-jauh ke tempat ini hanya untuk menemui diriku. Apa yang ingin pangeran sampaikan kepada diriku? Ujar dari Zen. Iya. Aku baru saja mendengar kabar tentang ujian masuk dari sekte itu. Dan aku juga mendengar kalau kau adalah pejuang mandiri yang telah mengalahkan Yan Wang yang merupakan saudaraku. Itu sungguh sangat mengagumkan. Aku sungguh sangat terkejut. Maka dari itu aku ingin datang ke tempat ini secara langsung hanya ingin bertemu dirimu. Pangeran, Anda terlalu menyanjung. Aku hanyalah pejuang mandiri biasa sama seperti orang pada umumnya. Ujar dari Zen. Luo Tianxing, kau terlalu sopan. Bisakah kau datang ke istanaku hari ini? Aku ingin mengundangmu makan bersama di istanaku. Pelayan, bawa barang-barang milik saudara Luo itu sekarang. Ujar pangeran ini. Ya, mendengar itu pelayan ini pun akan membawa barang-barang milik Zen. Tapi sebelumnya ia juga sempat memberikan surat undangan. Yang membuat Zen di sini ia cukup bingung harus berbuat apa. Karena jika ia tidak menerima undangan ini, mungkin saja ini akan menjadi suatu masalah di masa depan. Tapi Zen juga berpikirlah, sebelumnya aku juga telah menolak tawaran dari seseorang lainnya, yaitu dari Yan Wang. Aduh, ini harus bagaimana? Pikir dari Zen. Tapi beruntung, tiba-tiba saja ada yang berujar, kakak, kau datang jauh-jauh ke kota kecil dan sampai-sampai kau tidak memperhatikan adikmu yang ada di kota ini ya? Yo, memangnya kenapa? Memangnya apa yang harus aku lakukan dan kenapa aku harus menyapamu? Sambut pangeran itu dengan dinginnya. Tapi melihat Zen yang memegang surat undangan itu membuat bocah Yan itu pun langsung paham. Luo Tianxing, waktu itu aku sudah mengundangmu lebih dulu ke istanaku. Kenapa kau malah menerima undangan dari orang lain? Hei, mendengar itu membuat Zen pun bingung lah. Ada masalah apa ini antara kakak beradik ini? Iya, sembari mengambil undangan dari tangannya Zen, bocah Yan ini pun juga berujar, kakak, aku akan kembalikan undanganmu ini. Saudara Luo ini telah berjanji ia akan datang ke istanaku lebih dulu. Aku sudah selangkah lebih awal daripada dirimu. Hei, mendengar itu membuat Zen pun ingatlah, iya, aku telah berjanji dan berujar akan datang kapan hari. Lah, aku pikir itu cuma basa-basi, pikir dari Zen. Lah, ternyata beneran. Tapi melihat kedua kakak beradik ini yang sepertinya tidak akur membuat Zen pun bingung lah apa yang harus aku lakukan. Tapi setelah memperhatikan lebih detail, ia merasa kalau pangeran tetua, ia terlihat lebih songong dan sepertinya orang itu hanya ingin memanfaatkanku saja. Maka dari itu sepertinya aku harus menerima undangan dari bocah Yan ini. Maka dari itu, maaf pangeran, aku sebelumnya telah diundang oleh Tuan Yan Wang terlebih dahulu. Oke, baiklah, aku mengerti. Aku juga datang ke tempat ini tanpa membuat janji. Maka dari itu, ayo pergi, jangan ganggu mereka. Ujar pangeran kepada bawahannya. Dan melihat pangeran yang berdecik kepada saudaranya membuat Zen pun semakin yakin kalau ada perselisihan di antara abang beradik ini. Kalian berdua ini sepertinya saudara. Tapi kenapa kalian terlihat bermusuhan? Ya, bocah Luo, karena kau adalah pejuang mandiri. Sepertinya kau tidak tahu tentang masalah kerajaan. Tapi ya sudahlah, jadi apakah kau mau datang ke istanaku? Ya, bukankah kau telah mengatakannya? Jawab dari Zen. Baiklah, ayo cepat kemasi barang-barangmu, ujar bocah Yan itu.
Dan tak lama setelahnya mereka pun tiba di istana milik bocah Yan itu. Dan setibanya di istana, mereka disambut oleh para penjaga yang bertanya, kemana sajakah pangeran muda itu pergi dan kenapa tidak didampingi oleh para penjaga. Tapi mendengar itu membuat bocah Yan ini pun kesal. Sebagai kaisar dari istanaku sendiri, apa yang harus aku lakukan dan kenapa aku harus memberitahu kalian jika aku ingin pergi? Ya, setelah merepet kepada bawahannya, kini bocah Yan itu pun masuk kembali ke dalam istana. Dan lagi-lagi di dalam perjalanan menuju suatu atau sebuah ruang aula, mereka bertemu dengan seorang gadis yang berujar, Tuan Yan Wang, kau telah pulang. Para prajurit di sini sungguh sangat sopan kepada diriku. Tapi kenapa kau tidak menghadiri rapat pemerintahan? Apakah ada urusan yang lebih penting? Yo, aku pergi keluar bukan untuk mencari wanita lain kok. Jadi kau tidak perlu lagi memerintahkan apa yang kau mau. Dan kini mereka pun pergi meninggalkan gadis itu yang membuat Zen bertanya, lah, ada apa? Apakah ada masalah? Ya, di keluargaku memang sedang ada masalah. Para prajuritku, saudara-saudaraku, mereka semua adalah mata-mata yang dikirimkan oleh kakakku sendiri. Mereka ditugaskan untuk mengawasiku. Dan aku juga tidak tahu sejak kapan mereka mulai berpihak kepada saudaraku itu. Ya, termasuk gadis yang sebelumnya itu. Meskipun aku juga tidak berniat untuk bersaing dalam memperebutkan tahta kerajaan, termasuk juga memperebutkan jatah untuk masuk ke dalam lautan suci Tianyu. Tapi sebenarnya aku juga telah sedang membuat suatu tim untuk memasuki lautan suci Tianyu itu. Jadi, apakah kau mau pergi ke lautan suci Tianyu bersamaku? Mendengar itu sempat membuat Zen pun ngelek. Tapi karena tujuan mereka sama-sama ingin memasuki tempat itu, maka dari itu Zen ia pun setuju. Ya, dan ia pun juga berujar kalau memang tujuanku sebenarnya memang untuk masuk ke tempat itu untuk mencari batu kehidupan. Batu kehidupan? Kenapa kau tidak bilang? Aku punya banyak. Dan tak lama setelahnya datanglah seorang pelayan yang membawa batu kehidupan. Tapi melihat ekspresi Zen yang menung membuat bocah Yan ini bertanya, ada apa saudara Luo? Tidak ada, aku hanya membutuhkan batu ini dalam jumlah yang sangat banyak. Lantas apakah kau mau menjualnya kepada diriku? Menjual? Tidak. Aku tidak akan menjualnya, dan karena kau mau bekerja sama dengan diriku, aku akan memberikannya kepada dirimu. Dan jika kau memang mau lebih banyak lagi, kau harus pergi menambangnya sendiri di tempat yang dinamakan sebagai Kaisar Yu Huang. Dan di dalam tempat itu juga, di arena pertambangannya itu, ternyata tempat itu dibagi untuk 4 kerajaan. Ya, walaupun dibagi-bagi tapi tetap saja masih banyak sekali harta itu sampai detik ini. Dan selain batu kehidupan, di tempat itu sungguh sangat banyak sekali harta karun. Selain ada batu-batu itu juga, bocah Yan ini berujar kalau di tempat itu juga terdapat sebuah pemakaman, yaitu pemakaman tubuh anggota keluarga ras naga dan juga anggota dari keluarga Long Ma yang menyimpan banyak sekali rahasia besar. Memangnya ada apa sih di dalam pemakaman? Ya, memang nggak ada apa-apa sih, cuman ada tubuh orang mati. Lah, terus buat apa dan kenapa harus pergi ke tempat itu? Tanya dari Zen. Iya, harus pergi ke tempat itu ya karena tubuh dari mayat-mayat itu menyimpan banyak sekali rahasia besar. Bocah Yan ini juga menjelaskan kalau lautan suci Tianyu adalah tempat klan naga tinggal. Dan pada zaman kuno, klan naga memang lemah karena mereka telah mengadakan suatu pengorbanan penting untuk memanggil True Dragon. Dan setelahnya mereka pun menghilang. Dan tentu saja mereka meninggalkan lautan suci Tianyu. Dan seiring berjalannya waktu, kerajaan besar mulai menemukan sebuah rahasia besar yang ada di tempat itu yang disebut sebagai rahasia Tian Cheng, yang merupakan rahasia terlarang yang ditinggalkan oleh klan naga. Rahasia Tian Cheng ini sebenarnya adalah rahasia inti dari keluarga klan naga. Tapi tempat itu sungguh sangat sulit untuk dimasuki dan untuk menjelajahi tempat itu juga. Kerajaan besar telah banyak sekali mengadakan suatu pengorbanan para pejuang yang ada di ranah Godses. Bahkan kami juga telah banyak sekali belajar tentang itu semua dari buku-buku kuno yang ditinggalkan. Dan dari buku-buku itu juga mengatakan kalau hanya keturunan ras naga aslilah yang dapat memasuki tempat itu. Dan mereka yang bukan keturunan ras naga tidak akan pernah dapat masuk. Lantas kami juga berpikir keras tentang bagaimana caranya agar kami bisa masuk. Lantas kami juga menemukan sebuah ide lainnya, yaitu menggunakan tubuh dari klan naga yang telah mati. Dan dengan menggunakan metode khusus kita dapat memasuki tubuh itu dengan menggunakan jiwa asli kita. Tapi sayangnya untuk dapat melakukannya itu ternyata cukup sulit karena memang memiliki batas waktu dan itu sungguh sangat sulit. Mendengar itu membuat Zen pun juga sadar kalau memang sungguh sangat sulit untuk pergi ke tempat itu. Meskipun ia telah memiliki token milik sekte anggota Yuan Wui. Ya gitulah. Lupain nama sektenya. Oke lanjut.
Dan untuk bocah Yan, Doi juga ingin mengajak Zen bergabung dengan timnya untuk dapat pergi ke tempat itu. Dan ia juga berharap karena ia telah memberikan batu kehidupan kepada Zen, Zen mau bergabung dengan timnya. Dan tada, ya Zen pun menerimanya untuk bergabung dengan tim ini. Dan untuk merayakannya, mereka pun mengadakan pesta penjamuan kecil-kecilan. Dan setelahnya mereka makan, akhirnya kini bocah Yan pun memperkenalkan Zen dengan anggota tim miliknya, yaitu 3 orang bocah ini yang bernama Hachi, Zhou Chuan, dan juga gadis mungil ini yang bernama Kesho. Ya, melihat kehadiran 3 orang ini, Zen pun juga berujar, "Yo, sekarang di tim ini kalian ada aku. Jadi anggota kita akan bertambah menjadi 5 orang." Tapi melihat Zen yang bergabung dengan tim ini membuat gadis mungil ini pun berujar, Kenapa pangeran malah mengajak bocah yang ada di ranah virtual awal untuk bergabung dengan tim mereka? Hei, bocah ini tidaklah lemah. Di antara kita semua mungkin aja bocah inilah yang terkuat, ujar Pangeran Yan. Bocah ini tidaklah lemah. Mendengar itu membuat semua orang pun yang mendengarnya sedikit ternotis. Dan untuk gadis mungil ini, Doi ingin mencoba untuk melawan Zen. Ya, di sini pangeran pun juga mengizinkan jika memang ia mau melakukannya. Tapi untuk Zen, kita tidak harus bertarung kok, ujar dari Zen. Tapi terlambat karena di sini gadis mungil itu pun telah bersiap untuk menyerang Zen dan melepaskan suatu serangan langsung ke arah Zen. Dan melihat serangan itu datang, di sini Zen pun sadar kalau serangan gadis itu tidaklah normal. Tapi tetap saja hal itu tidak berguna bagi Zen. Sepertinya ia menggunakan hukum yang aku ketahui. Dan kalau tidak salah ini adalah hukum waktu. Karena memang di dunia ini yang aku tahu ada 2 hukum yang cukup sangat kuat. Dan salah satunya adalah hukum ruang dan juga hukum waktu. Dan walaupun aku juga telah memahami hukum waktu, tapi aku belum pernah sekalipun melihat seseorang menggunakannya di dalam suatu pertarungan. Di sini Zen juga tahu dengan menggunakan hukum waktu ia dapat mempercepat pergerakan berkali-kali lipat lebih cepat. Tapi untuk rekannya yang lainnya yang melihat rekan wanitanya ini tidak berhasil menyerang Zen di dalam percobaan pertama, ia meminta kepada rekannya itu untuk tidak melukai Zen di serangan kedua. Ya, aku tahu itu, tenang aja. Ya, walaupun terlihat tenang, tapi di sini gadis ini pun juga tahu kalau Zen tidaklah sesederhana yang terlihat. Karena ia terlihat sungguh sangat aneh. Karena di sini sejak awal Zen terlihat sungguh sangat tenang. Apakah bocah ini sungguh sangat percaya diri dalam menghadapi diriku? Pikir gadis mungil itu. Maka dari itu membuat gadis mungil itu pun sedikit kesal. Dan ia kembali melepaskan suatu serangan ke arah Zen. Tapi lagi-lagi tidaklah berguna bagi Zen. Dan untuk Zen sendiri, Doi merasa kalau ia ingin mempelajari hukum waktu itu. Dan selain itu juga untuk mengakhiri ini semua, Zen pun harus dan tiba-tiba saja melesat dan telah berada di depan gadis mungil itu dan Zen menangkap tangan dari gadis mungil itu dengan sangat kuat yang membuat gadis mungil ini pun cukup terkejut. "Oi, apa yang kau lakukan?" Lantas untuk yang lainnya yang melihat Zen berhasil menghindari serangan dari gadis kecil itu dan melakukan counter dengan cara menangkap gadis itu membuat mereka terkejut karena bagaimana bisa Zen melakukannya. Tapi untuk gadis mungil itu sendiri, ia begitu kesal ketika lengannya digenggam kuat oleh Zen. Dan ketika Zen melepaskannya, Doi meminta maaf, aku terpaksa harus melakukan ini karena aku ingin mempelajari hukum ruang yang kau pelajari itu. Tapi sayangnya waktu tidaklah cukup. Mendengar kalau Zen ingin mempelajari hukum ruang dengan cara unik yang seperti ini membuat gadis mungil itu pun terkejut. Gadis mungil ini juga berujar kalau ia baru saja menguasai hukum ruang tidak lebih dari 10%. Apakah kau pikir kau dapat mempelajarinya semudah itu, Ya, apa yang kulakukan ini hanyalah langkah awal untuk mempelajarinya dengan cara menyentuh pengguna tekniknya itu. Dan itu juga dipahami oleh gadis mungil ini. Tapi merasa kalau ini telah cukup, di sini pangeran pun meminta pertarungan kecil ini untuk dihentikan. Dan untuk gadis mungil ini, Doi yang tahu kalau Zen adalah pertarung mandiri, ia bertanya kenapa Zen mau bergabung dengan tim mereka. Di sini pangeran juga berujar kalau apa yang dimaksud oleh gadis mungil ini adalah bagaimana Zen akan bergabung dalam pertarungan tim. Ya, karena Zen adalah petarung mandiri. Dan yang dipahami oleh Zen, pertarungan tim hanyalah serangan atau menyatukan kekuatan dalam satu serangan. Dan untuk memberikan contoh, 4 bocah ini pun berdiri di hadapan Zen dan berujar, cobalah serang aku, ujar bocah Yan itu. Melihat itu, Zen pun merasa ini cukup menarik. Maka dari itu, baiklah, Zen pun bersiap mengambil kuda-kuda dan melesat langsung dari depan. Sedangkan untuk para bocah ini, kini mereka pun melepaskan semacam kekuatan kepada bocah Yan. Dan melihat teknik-teknik yang dimiliki oleh bocah-bocah ini, sebenarnya ini adalah hal mudah bagi Zen untuk menghancurkan formasi itu. Tapi karena Zen di sini tidak mau menunjukkan kemampuan aslinya, maka dari itu,
Zen pun harus pasrah ketika bocah Yan itu mengacungkan belati tepat di lehernya. Sedangkan untuk bocah Hian, Doi begitu yakin kalau kekuatan kombinasi mereka ini sungguh sangat kuat yang membuat Zen pun hanya terdiam, hilih kintil. Dan karena tim ini tidak memiliki banyak waktu, maka dari itu bocah Yan ini meminta kepada timnya untuk memanfaatkan waktu luang, waktu yang tersisa hanya untuk berlatih keras. Karena di dalam perjalanan kali ini kita harus melakukan yang terbaik. Iya, sambut para bocah-bocah itu. 3 hari kemudian, Zen pun menaiki sebuah kapal yang berjalan di sungai yang terlihat cukup indah. Bocah Yan ini berujar kepada Zen kalau ini adalah sungai yang mengarah langsung menuju lautan suci Tianyu. Tapi melihat mereka yang hanya berdua di kapal ini, membuat Zen pun bertanya, kenapa 3 orang lainnya tidak ikut? Ya, sebelum membawamu pergi ke lautan suci Tianyu, aku ingin mengajakmu dulu pergi melihat turnamen yang diadakan oleh 4 kerajaan utama. Karena sejatinya lautan suci Tianyu ini diibaratkan sebuah kue yang sangat-sangat besar yang dibagi oleh 4 kerajaan utama. Dan turnamen ini juga menentukan kerajaan mana yang akan memotong kue terlebih dahulu, dan sejarah kuno juga menyebutkan kalau dulu 4 kerajaan ini pernah berperang dan diadakan turnamen ini hanya untuk memperingati akan hal itu. Selain itu juga, turnamen ini juga digunakan untuk melihat generasi muda dari 4 kerajaan besar untuk melihat urutan mana, kekuatan mana dari 4 kerajaan ini yang paling dominan. Dan tak lama setelahnya mereka tiba di sebuah pelabuhan. Di tempat ini juga Zen melihat banyak sekali para kultivator dari 4 kerajaan utama. Tapi yang menarik perhatian Zen adalah ia takut kalau ia bertemu dengan orang-orang dari kerajaan besar yang pernah masuk ke dalam makam Tianmo bersama dirinya. Dan jika ia ketahuan, ini bakal merepotkan. Di dalam perjalanan Zen menuju area pertarungan, Zen pun melihat beberapa bendera milik kerajaan besar dan ia merasa beruntung karena ia tidak bertemu dengan seorang tuan putri dari kerajaan besar itu, tuan putri yang pernah bertemu dengan dirinya di makam Tianmo. Dan tak lama setelahnya, event pertarungan pun akan dimulai dan acara itu akan dimulai ketika kini masing-masing raja dari 4 kerajaan besar pun hadir di dalam acara ini, yaitu dimulai dari Raja Hoshino, Raja Dataran Tongling, dan juga Raja dari Dataran Besi Hitam, yaitu Tuan Zhao Huang. Melihat ketiga raja itu, Zen pun tidak begitu peduli. Tapi ketika salah satu raja lainnya, yaitu raja keempat muncul, Zen pun sedikit terkejut. Bukan sama rajanya, tapi sama tuan putri yang hadir bersama Pak Tua itu. Dan melihat tuan putri itu, Zen pun juga berujar, sial. Ternyata dia benar-benar tuan putri dari kerajaan besar. Dan jika ia mengenaliku, lantas apa yang harus aku lakukan? Ujar dari Zen. Tapi di sini Zen pun juga sadar kalau ia tidak boleh panik. Dan tak lama setelahnya, event pertarungan ini pun akan dimulai ketika seorang panitia berdiri di tengah-tengah arena dan berujar, karena semua perwakilan dari 4 kerajaan utama telah datang, pertarungan ini resmi dibuka. Dan pertarungan pun dimulai ketika masing-masing raja mulai menunjuk petarungnya atau perwakilannya. Dan itu juga dimulai dari bocah Zhao Tianji yang berasal dari dataran dewa Hoshihino, ya. Dan yang akan melawannya adalah Long Tao yang berasal dari Tianfeng. Long Tao, aku dengar kau adalah petarung terkuat dari tingkat virtual. Jangan mengecewakanku, ujar Pak Tua ini yang merupakan seorang raja. Kini 2 petarung itu pun mulai berhadapan satu sama lain di atas arena. Dan pertarungan itu pun dimulai ketika bocah Zhao ini pun langsung melepaskan teknik api tingkat 3. Dan Zen yang melihat itu, Doi menyadari kalau kekuatan orang yang ada di dataran utama ini ternyata memang jauh lebih kuat daripada orang-orang yang ada di dataran tengah. Tapi melihat bocah Long Tao ini yang dapat menggunakan hukum ruang, membuat Zen pun yakin kalau bocah Zhao ini dapat dikalahkan oleh bocah Long Tao. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zen sempat membuat bocah kampret ini tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh Zen. Tapi di sini Zen pun tidak peduli dengan itu semua karena aku hanya mengatakan kebenaran yang akan terjadi, ujar dari Zen. Apa yang dikatakan oleh Zen ini ternyata benar-benar membuat bocah-bocah yang merupakan satu sekte dengan bocah Zhao itu pun kesal dengan Zen. Tapi keributan itu pun dapat direda oleh panitia yang melepaskan suatu tekanan jiwa kepada para kroco-kroco yang ribut sendiri itu. Tapi melihat Zen yang tidak terpengaruh dengan tekanan jiwa membuat panitia pun cukup heran. Lah, siapa bocah ini? Kenapa ia tidak terkena serangan jiwaku? Bahkan Pak Tua ini juga cukup curiga. Apakah Zen yang hanya ada di ranah virtual tahap awal sudah mencapai ranah jiwa perang? Tapi Pak Tua itu juga tidak ambil pusing. Ia menganggap mungkin saja Zen memiliki suatu artefak yang dapat menahan tekanan jiwa miliknya yang sebelumnya. Sedangkan di arena sendiri, bocah Zhao benar-benar terhempas terkena serangan dari bocah Long. Dan itu membuat bocah Zhao pun harus berlutut meminta maaf kepada raja karena telah dikalahkan oleh perwakilan dari kerajaan sebelah. Dan untuk pertarungan selanjutnya, kini giliran dari dataran besi hitamlah yang turut meramaikan, di mana pangeran meminta kepada Xiao Sheng untuk maju.
Baik pangeran, sambut bocah berbaju hitam ini. Di sini bocah Xiao pun begitu yakin karena ia memiliki pedang yang ada di tingkatan atas. Dan Zen yang melihat itu doi merasa wow. Ia tidak menduga kalau ternyata para kultivator yang ada di tempat ini yang berasal dari 4 kerajaan besar ternyata memiliki senjata tingkat atas. Dan Zen juga baru tahu kalau ternyata di dalam event ini boleh menggunakan senjata suci. Sedangkan untuk dua kakak beradik ini, mereka pun saling sindir. Di mana pangeran tetua menyindir adiknya yang memang memiliki senjata suci. Tapi aku yakin tidak akan ada orang yang mau menggunakan senjata suci milikmu itu untuk mewakilimu. Dan Zen yang melihat perselisihan itu, doi pun tahu apakah bocah ini nantinya ingin membuatku turut bertarung mewakili dirinya. Tidak, aku tidak mau. Jika aku nanti dikenal oleh Tuan Putri Dayu, itu akan merepotkan, pikir dari Zen. Sedangkan di arena pertarungan, wush, bocah Xiao pun melepaskan pedangnya, menebaskan pedangnya ke arah bocah Long. Boom! Serangan bocah Xiao pun ternyata telak mengenai bocah Long. Ya, serangan itu pun berhasil menembus pelindung yang dimiliki oleh bocah Long. Tapi sayangnya, efek serangan itu pun hanya melukai lapisan luarnya saja. Dan Zen yang melihat pertarungan itu, ia berharap agar bocah Long itu pun kalah. Karena jika bocah Xiao ini menang, ia tidak perlu turut lagi bertarung di dalam event ini. Tapi melihat pertarungan ini sepertinya yang menang jelas adalah bocah Long. Ditambah ketika bocah Long itu kini wush mengeluarkan pedangnya. Ia mengeluarkan pedangnya dari hukum ruang yang ia kuasai. Di sini bocah Long ini juga sebelum menyerang ia memperingatkan bocah Xiao untuk segera pergi dan tinggalkan tanganmu di arena ini. Dan peringatan bocah Long itu bukanlah tanpa alasan karena tebasan ringannya aja yang dilepaskan oleh bocah Long itu boom mengejutkan bocah Xiao. Ditambah ketika ia melihat ternyata pedang miliknya mulai terbelah sedikit. Dan untuk tebasan kedua yang dilepaskan oleh bocah Long, boom, menerbangkan bocah Xiao itu. Dan efek dari tebasan kedua juga membuat pedang milik bocah Xiao itu pun harus hancur. Dan di tebasan ketiga, slap, lengan bocah Xiao itu pun harus putus. Dan itu membuat arena semakin menjadi panas dan juga bersorak-sorak. Melihat perwakilannya dikalahkan dengan mengenaskan, membuat pangeran ini ingin kembali mengirimkan bocah lainnya. Tapi hal itu pun dihentikan oleh panitia yang mengatakan kalau setiap negara tidak boleh terus-terusan menantang. Maka dari itu, kini yang akan bertarung selanjutnya adalah orang-orang yang mewakili Pangeran Zhao, yaitu Meng Chongyun, yang merupakan salah satu dari 6 orang terkuat yang ada di generasi muda. Melihat bocah ini yang akan menjadi lawannya, membuat bocah Long ini berujar kalau ia dapat mengalahkan bocah Mong itu hanya dengan 3 gerakan saja. Dan hush, tebasan pertama memang berhasil hindari oleh bocah Long. Dan untuk tebasan kedua, hush, hampir saja membelah tubuhnya. Dan itu juga cukup berhasil memotong rambut dari bocah Mong itu. Dan di tebasan ketiga, hush, ya, serangan itu memang dapat dihindarinya, tapi tidak sepenuhnya dapat dihindari. Karena di sini bocah Mong itu juga harus terluka sedikit di perutnya. Dan di tebasan keempat, hush, ya, tangan dari bocah Long itu pun lalu copot. Dan untuk pertarungan selanjutnya, si pangeran kampret ini kembali menunjuk perwakilannya, yaitu Zhang Fei. Dan di sini melihat bocah Zhang Fei ini yang sepertinya cukup gagah, membuat si kampret Long ini berujar kalau ia bisa mengalahkan bocah Zhang ini hanya dengan 5 gerakan saja. Diremehkan oleh bocah Long membuat bocah Zhang ini pun cukup kesal. Dan dar! Serangan pertama tombak gila milik bocah Zhang ternyata berhasil menghancurkan arena pertarungan. Melihat bocah Zhang yang sepertinya cukup kuat membuat bocah Long ini akan sedikit serius. Dan benar saja di tebasan kedua yang dilepaskan oleh bocah Zhang ternyata memang dapat dihindari oleh bocah Long. Tapi itu juga sempat menggores sedikit wajah dari bocah Long. Melihat serangan bocah Zhang dapat menggores wajahnya, memaksa bocah Long ini harus melepaskan armor hukum ruang miliknya. Dan untuk bocah Zhang, doi pun harus memutar tombaknya dan melepaskan serangan ke arah bocah Long itu. Awalnya di sini bocah Long begitu yakin dengan armor yang ia gunakan, tapi ia juga cukup terkejut ketika tombak milik bocah Zhang ternyata dapat bergerak lentur seperti sebuah cambuk. Dan itu juga memaksa dirinya harus mengambil jarak aman. Tapi melihat bocah Long yang mengambil jarak membuat bocah Zhang ini pun kembali terus menekan. Tapi untuk bocah Long sendiri bukanlah sesuatu yang berbahaya bagi dirinya. Karena ketika serangan bocah Zhang itu berhasil mengikat tubuhnya, bocah Long pun hanya mengangkat tangannya ke udara dan dengan pedang di jarinya. Dan begitu dihunuskan, tombak milik bocah Zhang pun terpotong. Dan begitu bocah Long ini akan mengambil inisiasi menyerang, memaksa bocah Zhang harus mati-matian bertahan. Hingga pada akhirnya doi pun harus dihantam mengenaskan di atas arena.
Melihat kebrutalan itu membuat salah satu raja tidak mau mengirimkan utusannya di atas arena pertarungan. Tapi tidak dengan salah satu kroco lainnya yang ingin mencobanya. Tapi begitu dicoba, tangannya hilang satu. Waduh. Dan di part selanjutnya Zen lah yang akan bertarung dengan bocah long itu, dan itu cukup epik untuk dibahas. Dan di part selanjutnya juga Zen akan bertarung dengan salah satu tuan putri yang memang duhai, yang memiliki kekuatan Phoenix, dan jika masih sempat durasinya, Zen akan bertarung dengan seorang bocah ajaib ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.